Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dini Febri Noviani dengan NIM 0201232130. Memaparkan materi-materi psikologi hukum Korea Islam dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama itu tentang psikologi pernikahan. Nah, jadi psikologi pernikahan itu berfungsi sebagai peta navigasi untuk memahami dinamika emosi, pola komunikasi, dan pembagian peran suami istri. Kemudian motivasi utamanya itu adalah ibadah dan menyempurnakan separuh agama guna meraih keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, kemudian fondasi kesiapannya itu mencakup kematangan emosional, kemampuan finansial, serta manajemen konflik yang sehat. Kesimpulannya yaitu pernikahan yang sukses adalah penyatuan dua individu berbeda yang didasari oleh kesiapan mental yang matang dan motivasi ibadah di atas sama-samanya. Kemudian kelompok 2 itu tentang hubungan suami istri dalam psikologi keluarga Islam. Hubungan suami istri dalam psikologi keluarga Islam itu dibangun atas fondasi pembagian peran, hak dan kewajiban yang seimbang demi mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Suami itu memegang peran sebagai pemimpin, penyedia nafkah, dan pendidik agama. Sedangkan istri berperan sebagai pendamping setia, mengelola urusan rumah tangga serta mitra psikologis dan biologis bagi suami. Nah, hubungan ini tuh diperkuat oleh komunikasi interpersonal Islam yang berlandaskan kejujuran, keterbukaan, dan kelembutan yang dipadukan dengan pemenuhan psikologi cinta kasih agar tercipta kedamaian dan ketentraman batin di dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga itu tentang psikologi pengasuhan anak. Pengasuhan dalam Islam itu tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan duniawi saja, melainkan berfokus pada pembentukan karakter spiritual, moral, dan emosional anak secara seimbang melalui keteladanan, komunikasi yang baik, pembiasaan, serta pengembangan potensi. Selaras dengan 4 tahap pengembangan kognitif Piaget itu mulai dari sensori motor hingga operasional formal. Nah, pendekatan tarbiyah Islam itu menerapkan nilai tauhid kasih sayang dan disiplin yang mendidik melalui sinergi peran ayah dan ibu. Pola asuh yang seimbang ini menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi cerdas yang memiliki kesadaran emosional serta kematangan spiritual untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat itu tentang kesehatan mental dalam keluarga, stres rumah tangga, konflik peran, konsep sabar dan syukur sebagai coping mekanisme. Nah, kesehatan mental dalam keluarga itu merupakan fondasi utama keharmonisan yang harus dipelihara bersama guna menghadapi berbagai tantangan hidup. Di dalam rumah tangga itu, tantangan tersebut seringkali muncul dalam bentuk stres akibat beban finansial atau pekerjaan, serta konflik peran ganda yang kerap menghimpit generasi sandwich dan perempuan. Nah, untuk mengatasi berbagai tekanan psikologis ini, penetapan manajemen stres yang tepat serta pemanfaatan konsep sabar dan syukur sangat efektif bertindak sebagai coping mekanisme, mengembangkan ketenangan batin lewat sikap sabar serta penumbuhan optimisme melalui rasa syukur di setiap situasi terbukti maupun meredukasi konflik, menjaga kejernihan pikiran, dan mewujudkan keluarga yang bahagia serta sejahtera. Kemudian yang kelima itu tentang perceraian dalam perspektif psikologi Islam. Nah, perceraian dalam psikologi Islam ini dipandang sebagai jalan terakhir, walaupun halal, tapi dibenci oleh Allah karena berdampak besar pada dimensi jasmani, rohani, dan jiwa. Peristiwa ini memicu stres, depresi, serta trauma pada pasangan, sekaligus memicu krisis identitas dan penurunan prestasi bagi anak. Walaupun demikian, terdapat hikmah di baliknya, yaitu sebagai pelindung dari hubungan yang penuh mudorot atau kekerasan, serta menjadi sarana muhasabah diri.
Untuk itu, Islam menawarkan solusi preventif seperti edukasi pranikah, komunikasi yang baik, mediasi, serta penguatan spiritualisme lewat sholat, doa, dan zikir sebagai terapi kuratif demi menjaga kesehatan mental keluarga. Yang keenam itu tentang intimasi seksual dalam keluarga. Nah, intimasi seksual yang sehat itu merupakan pilar penting dalam keharmonisan rumah tangga yang melibatkan keselarasan dimensi biologis, psikologis, sosial, dan kultural untuk suami istri. Dalam perspektif Islam, penyaluran hasrat ini adalah ibadah melalui ikatan pernikahan dan menjauhi segala bentuk penyimpangan. Nah, keberhasilan hubungan seksual itu sangat dipengaruhi oleh faktor kenyamanan dan kesehatan. Terima kasih.